Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 13 kelas B mau mempresentasikan tugas kelas kami terkait pemeta rencanaan transformasi digital preventive maintenance untuk menunjang optimalisasi produksi di PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Kelompok 13 ini terdiri dari Pak Ikhwan Rosyadi, sama saya, Koko Adicaraka, di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik, sama Profesor Dr. Insinyur Tri Wijaya. Pada sistem Departemen Pemeliharaan di PT Semen Indonesia Pabrik Tuban, yang menjadi customer untuk dilayani adalah pada unit produksi dan unit operasional. Ini yang kita tawarkan ke customer kami, yaitu adalah kualitas pemeliharaan yang terjamin, yaitu lebih dari 260 jam untuk MTBF, mean time between failure. Terus maksimal unplanned shutdown yang kita tawarkan sebesar 5% dari jumlah operasional, jam operasional. Untuk channel yang kita gunakan untuk komunikasi yaitu melalui notifikasi di SAP, ada juga WA Group sama email resmi. Juga untuk menjalin lebih akrab lagi dengan user atau dengan operasi, kita mengadakan rapat koordinasi setiap minggu dan juga ada rapat bulanan di skala yang besar. Dengan pemeliharaan yang terjamin, nanti kita akan memberikan sumbangsi terhadap revenue, yaitu menjamin operasional lancar sehingga bisa memenuhi target. Yang kedua adalah kita bisa melakukan efisiensi di jasa pemeliharaan. Untuk mendapatkan value proposition terkait kualitas pemeliharaan dan juga maksimal unplanned, yang kita lakukan di Departemen Pemeliharaan adalah dengan melakukan inspeksi, servis, troubleshooting, dan modifikasi peralatan. Kita menggunakan sumber daya dari digital recording tool untuk inspeksinya, sama resource kita adalah tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Untuk key partner kita, itu ada tenaga outsourcing yang melakukan inspeksi maupun pekerjaan-pekerjaan pelaksana. Terus ada juga unit gudang di sini untuk penyedia part, ada juga unit utilitas, sama unit pengadaan apabila kita memang butuh perencanaan pengadaan part, sama ada vendor atau supplier. Nah, untuk mendukung aktivitas tersebut, kita juga mengeluarkan biaya, yaitu biaya part, biaya manpower, dan juga biaya jasa. Itu sekilas terkait model bisnis di Departemen Pemeliharaan Pabrik Tuban PT Semen Indonesia. Yang kedua yaitu terkait pendahuluan dari tugas kelas ini. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi value proposition yang ditawarkan ke unit operasional dan unit produksi. Setiap kegiatan pemeliharaan, mulai dari inspeksi, perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, dan pengembangan harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Nah, di sini pentingnya inspeksi adalah untuk menentukan perencanaan pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan ini juga nanti menentukan scheduling pemeliharaan sampai pelaksanaan pemeliharaan dan improvement. Setiap tahapan pemeliharaan tersebut ada biaya yang muncul. Dari situ, dari kegiatan inspeksi yang ditemui adalah adanya potensi kesalahan pembacaan atau penginputan data pada saat proses inspeksi.
pada saat proses setelah inspeksi ada proses penyalinan data, itu juga ada potensi salah penyalinan. Setelah itu dari form inspeksi disalin ke soft copy, itu juga ada potensi salah penyalinan lagi. Jadi dari proses acquisition data pemeliharaan yang saat ini dilakukan secara paper dengan kertas, itu banyak potensi kesalahan penyalinan sehingga data pemeliharaan atau data acquisition terkait peralatan menjadi tidak akurat, sehingga nanti analisa dan perencanaan pemeliharaan tidak tepat sasaran dan efektivitas pemeliharaan dan efisiensi tidak tepat. Sedangkan melihat perkembangan teknologi informasi yang sekarang, itu banyak ditawarkan aplikasi-aplikasi maupun teknologi-teknologi baru yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari situ tugas kelas kami beranjak, yaitu bagaimana inovasi digital pada proses pengambilan data nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap kualitas dari kegiatan pemeliharaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, bagaimana kita melakukan pemeta rencanaan yang terstruktur, bertahap, mulai dari tahap pengembangan platform, uji coba, sampai tahap peluncuran aplikasi. Tujuan dari tugas kelas ini ada dua, yaitu tujuan akhirnya nanti kita bisa memberikan aplikasi atau produk yang bisa mengurangi tingkat error pada saat pengambilan data peralatan, sehingga proses kegiatan pemeliharaan dapat tepat sasaran dan efektif. Dan yang kedua, produk kita mempersiapkan peta rencana transformasi digital pada unit pemeliharaan yang disusun secara bertahap dan terstruktur, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan transformasi yang komprehensif. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Pak Ikhwan. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Koko. Izin melanjutkan. Berikutnya adalah kajian pustaka dan dasar teori. Di sini kami akan menyampaikan tentang pemeliharaan preventif, terkait dengan pemeliharaan preventif, kemudian terkait dengan kajian pustaka atau dasar teori dari bisnis model Canvas, kemudian peta rencanaan atau road mapping, dan Internet of Things. Terkait dengan pemeliharaan preventif, kami menyampaikan dari dokumen dari internal dari PT Semen Gresik, yaitu dari Departemen Pemeliharaan tahun 2020 terkait pemeliharaan peralatan produksi, prosedur number P/UPP/MTC/001 yang dikeluarkan oleh PT Semen Indonesia Gresik. Preventive maintenance merupakan strategi perawatan rutin yang terjadwal untuk memastikan peralatan atau aset tetap fungsi normal sesuai dengan fungsinya. Tujuan utama dari preventive maintenance adalah memaksimalkan umur peralatan atau aset dan mencegah unplanned downtime pada proses produksi. Contoh aktivitas preventive maintenance antara lain inspeksi visual rutin, penggantian oil berkala, maupun penggantian komponen setelah usai pakai tertentu. Itu adalah dasar teori tentang preventive maintenance yang diambil dari internal dari PT Semen Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Bisnis model Canvas terdiri dari beberapa elemen, yaitu customer segment, channels atau saluran, revenue stream, key resources, key partnership, cost structure, key activities, customer relationship, dan value proposition. Hal ini kami kutip dari Taufik Tatang tahun 2023, bisnis model Canvas, bahan kuliah manajemen teknologi inovasi, sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi, Institut Teknologi 10 November Surabaya.
Berikutnya adalah pemetaan rencanaan atau road mapping, di mana road mapping dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau proses menyusun peta rencana. Adapun pemetaan rencanaan atau road mapping yang dimaksud adalah serangkaian proses perencanaan dalam konteks tematik bidang dan atau lingkup kerja organisasi tertentu yang didorong oleh proyeksi kebutuhan atas kondisi di masa data yang dinilai sangat penting. Hal ini kami kutip dari pemetaan rencana atau road mapping oleh Prof. Taufik eh, di dalam konsep metode dan implikasi kebijakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Jakarta tahun 2003. Berikutnya adalah Internet of Things. Internet of Things adalah konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet. IoT atau Internet of Things adalah jaringan raksasa dari perangkat yang terhubung. Semua yang mengumpulkan dan membagikan data tentang bagaimana suatu perangkat tersebut digunakan dan lingkungan di mana perangkat tersebut dioperasikan. Hal ini kami kutip dari Shiny Rankes tahun 2019, Survey of Internet of Things, Application and Challenge for Smart Healthcare and Farming, Bioscience, Biotechnology, Research and Communication. Kemudian terkait dengan bab 3, metode penelitian, yang kami lakukan adalah proses strategic planning. Di sini kami menggunakan Fishbone, kemudian proses pemetaan rencanaan produk, kemudian proses pemetaan rencana teknologi, dan proses NPI. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan analisa Fishbone untuk bab 3 ini sebagai proposal dari proyek kelas, di mana Fishbone ini sebagai salah satu metode untuk mengetahui sebab akibat dari suatu proses. Dalam Fishbone ini kami menempatkan preventive maintenance yang belum optimal sebagai kepala ikannya. Kemudian kita ada beberapa permasalahan, yaitu dari alat, manusia, lingkungan, bahan, dan metode. Di mana dari semua ini untuk alat tidak terkalibrasi, kemudian pembacaan alat ukur tidak tepat, itu nanti akan mengarah kepada data monitoring yang tidak akurat. Kemudian lingkungan, itu terkait dengan perubahan cuaca, hujan, kemudian lingkungan kerja berdebu, kemudian mengarah kepada lembar inspeksi mudah kotor dan mudah rusak, sobek dan kotor. Itu semua juga akan mengarah kepada data monitoring yang tidak akurat. Kemudian terkait manusia, itu personal terbatas, kemudian terkait juga dengan inspektor merasa terbebani untuk menulis semua hasil inspeksi. Nah, hasil semua ini nanti juga akan mengarah kepada data monitoring yang tidak akurat. Nah, dari Fishbone ini, metode proses pengambilan data yang tidak akurat itu menjadi penyebab utama, sehingga metode di dalam preventive maintenance ini menjadi permasalahan dominan yang harus diselesaikan. Begitu terkait dengan bab 3 di dalam usulan metode penelitian yang akan kami lakukan. Demikian untuk proposal proyek kelas kami terkait dengan bab 1 hingga bab 3. Terima kasih, demikian dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.